Selamat pagi, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, bagaimana kabar hari ini? Dari atas mimbar kami mengucapkan selamat berbakti bersama-sama pada pagi hari ini. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, secara fisik kita terpisah, tapi hati kita dipersatukan Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati dan jiwa kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tinggikan namanya. Kami mengundang sidang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Silakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama akan pujikan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita sebagai ucapan syukur kita, karena di hari yang baru ini Tuhan masih berkenan memberikan kehidupan, kesehatan, kekuatan kepada kita sekalian. Selamat pagi Bapa. Anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Roh Kudus, ku memuji, ku bersyukur, ku tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus,
bersama-sama masuk di dalam doa, kita masih tetap berdiri. Kita satukan hati kita di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau sepanjang malam kami sudah boleh menikmati istirahat bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan Kau masih berkenan membangunkan kami untuk kami boleh menikmati kembali hidup dan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kesehatan, mengucap syukur buat kasih, mengucap syukur buat saudara-saudara seiman, mengucap syukur buat setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga mohon ampun Tuhan atas segala ketidaklayaan kami. Mungkin sepanjang minggu saat kami melakukan aktivitas, ada banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan yang kami lakukan, pelanggaran yang kami lakukan. Kiranya Tuhan Yesus yang berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami mau serahkan para pelayan altar yang melayani pada pagi hari ini. Kami serahkan pemain musik, kami serahkan pemimpin pujian, pembawa acara, dan terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menikmati berkat anugerah Tuhan melalui firman yang ditaburkan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sisa waktu ibadah kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan, karena sungguh hidup yang kita miliki saat ini adalah berkat dan anugerah Tuhan semata. Kita pujikan dari nyanyian pujian nomor 118, Kurnia yang Indah Penuh Berkat, bersama dengan Saudari Nita. Yesus
kembali. Tiba saatnya kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Melalui doa syafaat kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia dan juga untuk Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Untuk itu kami persilahkan Bapak Pendeta Andi Wijaya berkenan pimpin dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga. Karena begitu besar kasih yang Kau nyatakan kepada kami, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang untuk menghadap kehadirat-Mu. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus menyatakan kuat kuasa atas kami semuanya, sehingga di dalam kehidupan kami, pada hari ini, bersama-sama dapat kembali memuji memuliakan nama-Mu, bersama-sama dengan seluruh warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret, dimanapun berada, dan juga bersama dengan saudara-saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus menyatakan kuat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Engkau menyatakan di dalam kehidupan kami bersama-sama kekuatan, perlindungan, tuntunan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh menapaki perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Kami yakin tangan-Mu yang penuh dengan kuasa terulur bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, secara khusus ketika bangsa dan negara ini Tuhan menghadapi satu keadaan yang tidak menentu di dalam beberapa bulan terakhir, oleh karena merebaknya pandemik virus corona, hingga pada akhirnya di dalam kehidupan kami mengalami pembatasan di dalam berbagai hal. Namun demikian kami meyakini bahwa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa akan terus menguatkan kehidupan kami sebagai bangsa dan warga di negara yang kami kasih ini, sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama boleh tetap bersuka cita di dalam segala keberadaan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan terus memberi kekuatan kepada kami, Engkau yang akan terus menolong di dalam kehidupan kami bersama-sama, sehingga di dalam kehidupan kami pada hari ini dan seterusnya akan terus dapat menikmati kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah negara ini bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia di dalam memerangi atau melawan penyebaran virus corona, Engkau memberkati sepenuhnya, sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama Tuhan, kami boleh menikmati kembali kehidupan yang normal, hingga di dalam kehidupan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan apa yang direncanakan oleh pemerintah negara ini bersama-sama dengan seluruh kementerian yang ada untuk mewujud nyatakan satu tatanan yang baru di negeri yang kami kasihi. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan yang membimbing, sehingga para pemimpin kami boleh mengarahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dapat mengikuti protokoler yang ada untuk menikmati kehidupan yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di dalam surga, kami yakin Engkau akan terus menolong kami semuanya, sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Kami menyerahkan pada saat kesempatan pagi ini Tuhan, keamanan negeri ini Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya aparat keamanan dapat mewujud nyatakan keamanan di negeri ini bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Jikalau ada kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk merongrong kewibawaan negara ini, maupun juga jikalau ada kejahatan-kejahatan yang merebak, Tuhan Engkau menolong,
hingga pada akhirnya keberadaan Indonesia diberkati Tuhan Yesus Kristus, hingga kedamaian, sukacita dan ketentraman kembali dapat kami nikmati di dalam kehidupan kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau terus menolong kami semuanya. Kami menyerahkan pada saat kesempatan pagi hari ini gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau memberkati sepenuhnya supaya keberadaan gabungan Gereja Baptis Indonesia dapat menjadi alat Tuhan di dalam segala keberadaannya. Pimpinan kami baik yang ada di BPN, BPD, Badan Musyawarah Nasional maupun juga pembina YBI bersama dengan pengurus dan pengawas YBI dan YRSBI akan dapat mewujud nyatakan kebersamaan, sehingga bersama-sama dengan pemerintah negara Republik Indonesia dapat mewujud nyatakan karya-Mu untuk kami bersama-sama melewati wabah COVID-19 ini. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu, pribadi demi pribadi yang ikut ambil bagian, khususnya di dalam lembaga rumah sakit baptis. Engkau memberkati baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di klinik. Begitupun seluruh rumah sakit pada umumnya kami serahkan kepadamu, baik itu dokter, perawat, karyawan. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan berikan perlindungan, sehingga pada akhirnya Bapa di surga, setiap pribadi dapat menikmati kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh tetap menjalankan tugas menjadi garda terdepan untuk mewujud nyatakan kehendak Tuhan, hingga di dalam kehidupan kami bersama-sama boleh terbebas, terhindar dari penyebaran COVID-19. Terima kasih, kami yakin Tuhan juga akan terus memberikan pengertian kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Ketika kelonggaran akan diberlakukan, Tuhan Engkau memberkati, supaya hikmat-Mu akan terus menyertai seluruh warga negara Republik Indonesia, sehingga di dalam keberadaan mereka tetap dapat mewujud nyatakan tatanan kehidupan yang sehat, sehingga pada akhirnya penyebaran virus corona pun dapat dihentikan di negara yang kami kasihi ini. Terima kasih, kami menyerahkan pada saat kesempatan pagi ini Bapa, Gereja Baptis Indonesia Genesaret, Engkau memberkati baik yang ada di induk maupun yang ada di cabang Berbek. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat yang ada. Tuhan menyatakan kasih karunia, sehingga gereja terus mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19. Tuhan menyatakan kepada setiap panitia perancang gereja, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyatakan kasih karunia, Tuhan menyatakan pertolongan, Tuhan menyatakan di dalam kehidupan setiap pribadi, hingga mereka dapat mewujud nyatakan apa yang harus mereka kerjakan bersama-sama di dalam melayani Tuhan, melalui pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Genesaret di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus menyerahkan seluruh warga jemaat yang kami kasihi, baik yang ada di induk maupun yang ada di cabang. Tuhan memberkati satu persatu, Engkau memelihara di dalam kehidupan setiap pribadi, Engkau melindungi setiap pribadi, sehingga di dalam kehidupan mereka semuanya terus dapat bersukacita. Kami pun menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mengalami sakit. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya mereka menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun saudara-saudara kami yang saat ini mengalami beban berat di dalam kehidupan mereka, oleh karena perekonomian yang tidak menentu, oleh karena penyebaran virus corona, maupun juga ada masalah-masalah yang lain di dalam kehidupan mereka, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, kami yakin Engkau menopang mereka, sehingga mereka tidak akan jatuh tergeletak, tetapi karena kasih karunia Allah, setiap jemaat Tuhan boleh bangkit kembali, menata kehidupan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami menyerahkan pada kesempatan pagi hari ini Bapa, untuk anak-anak-Mu yang bersekolah, yang di dalam waktu dekat akan menikmati kenaikan kelas ataupun mereka menikmati pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan berkati setiap pribadi dengan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga ketika mereka masih harus belajar di rumah, mereka dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak-Mu Tuhan akan terus bertumbuh, pengetahuan mereka semakin baik, wawasan mereka makin bertumbuh, hingga mereka dapat meraih cita-cita mereka. Kami serahkan jemaat yang harus dirumahkan, Tuhan berkati, hingga mereka pada akhirnya dapat menikmati pekerjaan kembali, karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang mewujud nyatakan jalan, sehingga mereka semuanya Bapa akan menikmati sukacita-Mu. Kami menyerahkan untuk jemaat yang
harus bekerja di luar rumah, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kasih karunia, Tuhan nyatakan perlindungan, sehingga saudara-saudara kami boleh tetap sehat, kuat, menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitupun kami menyerahkan jemaat-Mu yang harus bekerja di rumah. Tuhan beri hikmat supaya mereka semuanya dapat menjalankan tugas dengan penuh sukacita. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau terus menolong, memberkati kami semuanya. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami bersama menaikkan doa kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 6. Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 6. Silakan Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama, saya akan menolong membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Berkat, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Amin. Kita masih akan tetap berdiri, kita akan tingkatkan bakti kita pada pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Sambil kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, pujian ku masuki gerbangnya. Ku
masuk di dalam doa, kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami saat ini mengucap syukur karena di pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan melalui harta kami. Kami mau serahkan persembahan dan persepuluhan kami ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguduskan, menyucikan, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Genesaret Kediri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan persepuluhan kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita pujikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menikmati taburan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agustinus Andi Wijaya. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam peribadatan kita, yang mana pada pagi hari ini kita sungguh bersuka cita karena Tuhan terus menolong di dalam segenap keberadaan kita sekalian. Pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan 6, firman Tuhan diberi judul Allah memberkati umatnya. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah kepadamu dan kami sampai di puncak peribadatan untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami semuanya, Engkau yang menolong kami semuanya, sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Bapa keberadaan kami sepenuhnya, Tuhan yang akan terus menuntun kami, sehingga pemahaman akan firman Tuhan boleh menjadi dasar di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bersama-sama menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami mengucap syukur menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-26 ini menunjuk kepada kita semua betapa pentingnya di dalam kehidupan umat yang percaya, orang-orang Kristen pada masa sekarang, dan umat pilihan yang dikatakan oleh Alkitab pada masanya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita bersama-sama harus paham bahwa ketika firman Tuhan dinyatakan Allah kepada Musa ketika berada di Gunung Sinai,
Di sana Allah mewujud nyatakan 10 perkataan firman Tuhan yang kita kenal dengan nama 10 hukum Tuhan. Itu merupakan satu keharusan untuk dikerjakan oleh orang-orang Israel. Di dalam keberadaan mereka harus mentaati segala sesuatu yang ada di dalamnya. Perkataan firman Tuhan di dalam 10 hukum semua harus dapat dikerjakan oleh umat pilihan. Dan ketika kita membaca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-26 secara menyeluruh Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sana saudara dan saya akan melihat jikalau di dalam kehidupan kita hidup taat di dalam Allah, hidup taat menjalankan kebenaran firman Tuhan, hidup taat di dalam menjalankan 10 hukum itu, maka di sana ada berkat yang dinyatakan. Dan sebaliknya jikalau ketidaktaatan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, maka kutukan yang akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini saudara dan saya harus memahami, karena ada banyak orang yang berkata, bukankah itu di dalam perjanjian lama dan itu tidak berlaku bagi kita karena Tuhan Yesus sudah menyempurnakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita mengingat satu perkataan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Bahkan Dia berkata bahwa satu iota titik tidak akan pernah dilewati. Semuanya akan digenapi di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau demikian adanya, maka saudara dan saya harus memahami, kita semua harus paham bahwa di dalam kehidupan kita harus tetap menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena 10 hukum sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam 2 hukum yang besar, yaitu mengasihi kepada Allah dan mengasihi kepada sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pula orang yang berkata, Allah kok enggak adil? Dia hanya mau memberkati kepada orang-orang yang taat. Jikalau dikatakan adil, maka berkat itu akan seharusnya diserahkan kepada semuanya, harusnya diberikan kepada semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu perkara yang harus kita pahami pada pagi hari ini. Ketika kita menjalani kehidupan sebagai warga negara, tentunya ada hukum yang memayungi saudara dan saya. Tentunya ada peraturan-peraturan yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jikalau ada orang jahat melakukan kejahatan, maka dia akan dihukum oleh negara. Dalam keberadaan ini, Bapak Ibu Saudara, gambaran nyata tentang Allah yang menjadi pemilik dari kehidupan seluruh alam semesta raya ini, termasuk di dalamnya adalah kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus sebagai pemilik dari kehidupan kita berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, di kalimat ini saudara dan saya melihat bahwa Allah itu cemburu, dalam arti kata Allah itu menunjukkan murkanya. Kita harus paham mengapa Allah itu berkata demikian. Di ayat sebelumnya, saudara-saudara, di sana jelas Allah menunjuk tentang apa yang harus dikerjakan oleh umatnya. Jangan membuat berhala untuk disembah. Jangan membuat patung untuk sujud di hadapannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Jikalau ketidaktaatan itu diwujudkan dengan kita menyembah kepada berhala, sujud kepada yang lain, maka saudara dan saya di dalam kehidupan kita artinya sama dengan kita menolak, mengakui bahwa Allah, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah pemilik dan penebus kehidupan kita. Dan ini menjadi dasar pemberlakuan berkat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika umat Israel mengakui bahwa Allah itu adalah pemiliknya, maka berkat itu dicurahkan kepada mereka. Sebaliknya ketika mereka tidak mau mengakui Allah adalah pemilik dan penebus mereka, maka kutukan Allah yang akan terjadi. Tetapi yang harus kita pahami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tanpa kutukan Allah itu dinyatakan secara langsung, ingat, sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, dunia sudah dikutuk oleh Allah. Dan ketika manusia menolak mengakui bahwa dia adalah milik Tuhan, dia adalah milik dari penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam kehidupannya tinggal di dunia yang sudah dikutuk. Dan artinya itu adalah bahaya besar ada di dalam kehidupan manusia itu. Pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita melihat bersama-sama bahwa di dalam kehidupan orang yang mengakui, menerima dia sebagai pemilik kehidupan kita, mengakui dia sebagai penebus kita, maka di dalam kehidupan kita akan dapat menikmati janji berkat-Nya. Jikalau kita mau melihat kembali ke belakang, bagaimana umat pilihan pada waktu itu diperbudak di tanah Mesir. Allah menebus mereka. Dan kemudian Allah ingat akan janji yang telah Dia nyatakan, bahwasanya segala berkat itu akan dilimpahkan kepada orang-orang yang percaya. Janji berkat itu diteruskan kepada seluruh anak cucu Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak cucu dari umat pilihan, mereka akan dapat menikmati kelimpahan yang dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan Allah sendiri yang memerintah atas mereka. Mereka akan selama-lamanya menjadi umat Tuhan, dan Allah menjadi Allah mereka. Inilah janji anugerah itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita bersama melihat bagaimana umat Israel di dalam kehidupan mereka yang sebenarnya menikmati janji berkat penyertaan turun-temurun. Mereka seringkali jatuh dalam dosa. Mereka seringkali jatuh di dalam pemberontakan kepada Allah. Sehingga pada akhirnya di dalam kehidupan mereka, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengalami kehidupan di luar Tuhan. Dan ketika mereka berada di luar Tuhan, bahaya itu mengancam kehidupan mereka. Sampai akhirnya ketika mereka sudah menjadi satu bangsa kelak, kalau saudara-saudara akan membaca di dalam kitab, mulai dari kitab Samuel sampai dengan raja-raja, saudara-saudara, di sana saudara-saudara melihat bahwa ketika mereka sudah tidak lagi taat kepada Allah, maka bangsa yang jahat di mata Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan untuk menghukum mereka. Dan ini menjadi satu pemandangan yang mengerikan, karena orang yang baik, orang yang benar dalam pandangan Allah dihukum oleh orang jahat. Artinya bahwa kejahatan orang benar itu melebihi kejahatan orang yang jahat itu, dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Karenanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau di dalam kehidupan saudara dan saya telah menerima Tuhan Yesus Kristus, berarti saudara dan saya pun boleh menikmati berkat janji itu. Janji berkat yang dinyatakan kepada orang-orang percaya, di mana ada penyertaan, tuntunan, dan juga di dalam kehidupannya ada kelimpahan dan kemurahannya menyertai sepanjang kehidupannya.
Hanya sayangnya jikalau saudara dan saya mulai bertindak seperti orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mulai tidak taat, kita sudah mulai tidak lagi menjalankan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya pun akan mengalami kehidupan seperti orang-orang pada masanya, yaitu menjalani kehidupan yang ada di dalam kutukan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji berkat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel juga dianugerahkan kepada kita semuanya, orang-orang Kristen pada masa kini, melalui Tuhan Yesus Kristus. Allah menyatakan pemeliharaan atas kita semuanya. Allah menyatakan perlindungan kepada kita semuanya. Tetapi satu catatan yang harus kita pegang Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah menyatakan pemeliharaan, tuntunan, bahkan juga berkat berkelimpahan, itu tidak berarti bahwa kita orang-orang percaya dapat lepas dari persoalan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam beberapa khotbah yang kita dengarkan bersama-sama, kita sering kali diperhadapkan pada persoalan-persoalan hidup supaya kita lupa akan Tuhan. Karena itu mari dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, yang kita ingat adalah Allah yang mengasihi kita semuanya, Allah yang memberkati kita semuanya. Sehingga saudara dan saya ketika mengingat betapa besar kasih Allah kepada kita semuanya, kita boleh dapat menikmati kehidupan di dalam Dia. Pengharapan kita menjadi semakin bertumbuh karena kita bersama-sama dapat terus mengingat Tuhan. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita mengingat bahwa begitu luar biasanya berkat Tuhan kepada kita semuanya, maka pada saat ini ketika kita semuanya sudah di bulan ketiga kita menjalani pembatasan hidup oleh karena penyebaran virus corona, jangan biarkan pikiran kita, hati kita, sikap kita menunjukkan kita sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Saudara dan saya harus tetap memiliki satu pemikiran maju, pemikiran yang optimis, bahwa Allah pasti melepaskan kita. Janji berkat yang dinyatakan Allah dapat kita nikmati dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, di dalam Kristus kita adalah umat perjanjian yang sudah ditebus dari perbudakan dosa. Saat kita menjalani kehidupan yang kudus dengan taat akan firman Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dengan Allah, maka kita akan dapat menikmati penyertaan dan pemeliharaannya. Bukan hanya kita, tetapi akan sampai juga pada generasi-generasi kita yang akan datang. Karenanya, mari kita mau senantiasa ingat Tuhan. Tuhan yang maha baik, yang sudah memberkati, menyatakan penyertaan kepada kita semuanya, akan terus menunjukkan kepada kita kuat kuasanya, sehingga kita akan tetap dapat menikmati kemurahannya, menikmati berkatnya di tengah situasi kondisi yang kurang baik ini. Saudara, tetaplah taat kepada Allah, tetaplah dapat menikmati kehidupan di dalam Dia, tetap dapat menikmati segala yang Tuhan anugerahkan dengan jalan kita senantiasa dekat dengan Tuhan dan menjalankan apa yang dikatakan Allah dengan segenap hati kita. Taat, percaya. Mari kita kerjakan dalam hidup kita sehingga kita boleh menikmati berkatnya sampai dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih segala penyertaan yang Kau nyatakan kepada kami. Jikalau di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama boleh menikmati kasih-Mu. Kami bersama-sama boleh menikmati kebenaran firman-Mu, bersama-sama dapat menaikkan pujian syukur kami.
itu semata karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Karenanya kami pada pagi hari ini Tuhan terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Tolonglah kami Bapa di dalam keterbatasan, juga dampak yang berkepanjangan dari pandemi COVID-19 ini. Biar itu menjadikan kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengingat betapa besar kasih yang Kau nyatakan kepada kami, dan terlebih kami boleh mengingat janji berkat yang Kau nyatakan kepada kami orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Kami yakin Kau menuntun kami, menolong kami dalam segenap kesesakan kami. Kami yakin Engkau terus menyatakan berkat-Mu dalam hidup kami sampai saat ini dan seterusnya. Kami percaya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan. Biar hari ini dan seterusnya, ketika kami semakin terhimpit oleh keadaan, kami boleh memegang janji berkat yang Kau nyatakan kepada kami. Dan biar itu mendorong kami untuk hidup di dalam ketaatan kepadamu, sehingga kami boleh menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, bersama-sama kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama kita berdiri di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dengan penuh sukacita terimalah berkat Tuhan. Mari kita bersama mengangkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita muji Dia dengan segenap hati kita. Karena
di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah yang kami kerjakan, Tuhan berkati sehingga ibadah itu boleh kami bawa di dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga kehidupan kami boleh betul-betul menjadi kehidupan yang beribadah kepada Engkau. Kami meyakini bahwa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa senantiasa memberi kekuatan, memberi pertolongan kepada kami semuanya. Sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan dapat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Walaupun ada begitu banyak halangan dan tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Pada pagi hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan. Saat kami akan kembali ke dalam hidup kami, Bapa Kau memberkati sehingga di dalam kehidupan kami boleh menikmati segala berkat. Kehidupan kami boleh senantiasa ada di dalam kuasa-Mu. Kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh bersama-sama tetap menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus. Hidup di dalam ketaatan kepada-Mu sehingga kami semuanya boleh tetap dapat menikmati penggenapan janji berkat di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya ketika kami kembali ke dalam hidup kami bersama, kami yakin bahwa Tuhan menyatakan kepada kami semuanya berkat, rahmat, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal yang dinyatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan segala berkat dalam hidup kami hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama tetap berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita akan tetap berdoa supaya ketentuan-ketentuan yang ada boleh tetap dapat kita jalani bersama. Mari di dalam kehidupan kita bersama, kalau pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita yang terus ada di dalam pandemi COVID-19, mari kita mau tetap jaga diri. Mari kita mau tetap rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah pakai masker, pakai alat pelindung diri yang lain. Hingga kehidupan kita boleh tetap sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitupun dalam kehidupan kita bersama-sama, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, supaya janji berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, melalui ibadah kita pada pagi hari ini, kami semua yang bertugas menyatakan salam sehat pada semuanya, dan biarlah saudara-saudara dapat menjalani kehidupan hari demi hari dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.